Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri. Seminar diselenggarakan di Bimasena Hall. Temanya adalah peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi. Sedangkan judulnya Reformasi dan Jalan Keluar dari Krisis. Para pembicara dalam seminar ini pada umumnya mengingatkan bahwa reformasi yang telah berjalan sejak tahun 98 atau mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan sesungguhnya membutuhkan reformasi lebih lanjut atau reformasi yang perlu direformasi, kurang lebih begitu, karena masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Bahkan kalau tidak dilakukan reformasi lanjutan, maka bisa terjadi kemunduran, dan ini tidak boleh terjadi. Anton Supit mengatakan bahwa demokrasi itu sistem terbaik di antara yang terburuk, dan demokrasi itu bisa menimbulkan kekacauan terus-menerus selama pelakunya tidak memiliki kematangan berpolitik. Anton Supit juga mengatakan bahwa penyediaan lapangan kerja atau perluasan lapangan kerja itu sangat penting karena negara tidak akan sanggup bertahan dengan secara terus-menerus memompakan subsidi, misalnya seperti BLT secara terus-menerus. Bravos, your digital radio station. Saya kira terlalu artinya sangat mahal kalau kita hanya menyerahkan nasib bangsa dan negara yang 270 juta orang ini kepada para politisi dan kepada pemerintah. Karena perkembangan dunia begitu pesat, terutama teknologi yang kita lihat betul-betul akan menggusur sumber tenaga kerja dan lain-lain. Ini ada dua topik besar, yaitu reformasi dan mengatasi krisis. Saya ingat 10 tahun lalu atau pada pas 10 tahun usia reformasi, kami diundang di TVRI bersama Pak Amin Rais dan Pak Anhar Gonggong. Kami mengatakan beginilah, filosofi reformasi adalah perubahan menuju perbaikan. Artinya kalau tidak ada perbaikan atau improvement, ya reformasi gagal. Nah sekarang ada enggak perbaikan? Menurut saya ada, sudah jelaskan Pak Ginanjar, Pak Sudirman tadi. Kalau tidak ada reformasi, kita mungkin tidak bebas bicara ini. Sehebat apapun presidennya itu hanya boleh 10 tahun dan kita memilih demokrasi. Cuma jangan lupa, demokrasi itu adalah menurut saya sistem yang terbaik di antara yang jelek. Hitler sendiri itu naik karena demokrasi. Dia dipilih oleh rakyat Jerman dan mereka malu sekali kalau mengingat kembali bahwa dia terpilih secara demokrasi. Nah, dan demokrasi ini akan menimbulkan kesemrawutan sampai kapan selesai, sampai kesadaran para pelaku politisi yang barangkali sudah disinggung Mbak Bivitri. Saya ingat ada seorang ekonom Pak Wijan namanya Parvez Gori. Dia ini orang Inggris dari etnik Pakistan. Waktu dia datang di Indonesia, dia ditanya oleh wartawan-wartawan kita, saya lupa kira-kira 10 tahun lalu atau mungkin lebih. Di dunia ini ada 4 macan Asia sekarang, yaitu Taiwan, Korea, China dan India, dan Middle East mulai menggeliat. Apakah Indonesia kecipratan? Jawabannya membuat kita kaget, no. Loh kenapa? Karena politisi Anda itu hanya berpikir dari hari ke hari, pemilu ke pemilu. Apakah politisi China, politisi Jepang, dan lain-lain itu mikir mengenai rakyat Anda? Nah ini yang barangkali perlu kita kaji. Karena apa? Kekuasaan ini kalau hanya menjurus kepada mencari kekuasaan, kekuasaan itu yang ada adalah ingin melanggengkan. Karena kalau menurut Chiang Ching, Madam Mao, itu bisa lihat di internet, bahwa, sorry kepada para ibu, saya tak bicara porno, tetapi dibilang seks itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi kekuasaan. Dan itu yang terjadi sekarang pada berebutan berkuasa dengan segala cara di mana uang begitu berperan ya.
Tapi saya nggak akan bicara banyak soal politik. Sekarang kita bicara ekonomi. Kunci daripada ekonomi adalah saya kira kita membangun ini agar supaya rakyat ini keluar dari kemiskinan. Dan setelah itu kesejahteraan. Kalau kita lihat, saya langsung data pemerintah saja. Saya nggak mengada-ada, tapi sorry ini karena suara akan kurang terganggu. Kalau kita lihat, saya baca lengkap saja Pak. Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Syaratnya ada 14. 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan. Jenis dinding tempat tinggal dan bambu, rumbia dan lain-lain. Tidak memiliki fasilitas fasilitas buang air besar. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam seminggu sekali, membeli 1 setel pakaian dalam setahun, sanggup makan sebanyak 1-2 kali dalam sehari, tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas. Penghasilan kepala keluarga rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter, buruh tani dan seterusnya, dan pendapatan kepala keluarga 600, tidak boleh lebih 600.000. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD. Ke-14, tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor dan lain-lain. Berapa banyak yang menerima dengan kriteria ini? Saya kira Pak Wijan lebih paham. Waktu saya bawa catatan ini di Komisi 11 DPR, saya mengatakan ada 96,8 juta orang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Saya tidak tahu apakah benar angka ini, tapi faktanya kalau kita buka data-data, faktanya memang 96,8 juta. Salah satu anggota di DPR mengatakan, salah itu Pak, saya kira kebesaran. Ternyata masih ada 35 juta lagi yang dibayar APBD ini dan APBN, artinya 132 juta. Nah, kuncinya sekarang adalah bagaimana mengatasi krisis. Saya kira kita harapkan Ibu Nina Sapti bisa kasih komentar mengenai ini. Bagaimana membaca dari segi ekonomi kalau tidak Pak Wijan saja yang bisa menjelaskan. Artinya data-data yang dibawa tadi itu, saya kira ini beginilah, sama dengan gelas ini. Yang dikatakan pemerintah ini yang terisi Pak Wijan. Nah itu betul, pertumbuhan sekian dan lain-lain. Tapi yang kosong ini penting atau tidak? Nah, saya ingat pada waktu 98 krisis, kita protes banyak masukan kepada pemerintah, dan pada saat itu ada meeting dengan Menko Perekonomian yang pada saat 98 itu. Beliau mengatakan 70% dari tuntutan atau keluhan-keluhan Jakarta Japan Club, gabungan perusahaan Jepang, kita sudah penuhi. Saya surprise karena sudah 70%. Saya tanya ketuanya, Mr. Uno dari Mitsui. Uno-san, apa benar? Benar, Mr. Anton. Tapi 30 yang substansial. Jadi pertanyaan saya, jangan-jangan yang kosong ini yang substansial, yang barangkali terlupakan. Itu yang saya kira diingatkan Pak Ginanjar tadi dan Pak Sudirman ya. Nah, yang kita harapkan ke depan adalah bagaimana mengatasi krisis. Saya kira ini memang perlu, ya terus terang saja, yang belum mengalami reformasi partai politik sebenarnya. Ini kan masih yang harus kita, dan ini pekerjaan kita semua, kita tidak bisa menyerahkan kepada Pak Faisal dan lain-lain. Ini kan betul-betul pekerjaan satu yang besar, tetapi dengan sistem atau forum seperti ini yang barangkali betul-betul meyakinkan bahwa kalau tidak, kita ini tidak akan survive di dalam persaingan dunia yang seperti sekarang ini. Nah, kuncinya adalah kita akan menggendong terus kemiskinan. Nah, sekarang ini kalau baca statement kemarin Ibu Menkeu Sri Mulyani, Pertamina rugi sekian 100 lebih triliun ya Pak Wijan, PLN sekian puluh triliun atau berapa banyak, karena tidak akan menaikkan harga yang secara ekonomi harus naik. Karena apa? Ya karena menggendong yang miskin tadi. Nah, kunci dari kemiskinan itu harus diatasi dengan beri lapangan kerja. Lapangan kerja itu akan ada kalau ada investasi masuk, dan mereka akan masuk kalau iklim investasi itu baik. Nah, disinilah peranan para politisi, Pak Faisal, kalau bisa supaya betul-betul itu adalah cara yang mensejahterakan rakyat dengan cara yang paling efektif. Karena kita tidak sanggup dengan subsidi BLT terus-menerus. Itu kan sumber daya alam kita makin habis dan lain-lain.
Saya ingat almarhum suami dari Ibu Nina Sati, saya ketemu pada waktu beliau sebelum meninggal 1 minggu, saya masih datang di kantor, dan beliau mengatakan, BBM kita kalau kita pakai cara seperti sekarang, 8 tahun habis. Saya dikasih daftar, ternyata yang paling banyak itu Venezuela ya Pak Wijan. Itu berapa banyak lain. Jadi kita tidak banyak kemewahan. Nah, oleh karena itu yang paling penting yang kedua sekarang adalah SDM. Bagaimana meningkatkan SDM kita yang mayoritas pendidikan adalah SD dan SMP yang total kira-kira masih ada 60% dari angkatan kerja yang 137 juta orang. Nah, ini jawabannya adalah menurut saya ya vokasi. Kembali lagi, kita lebih banyak terjebak dengan formality. Vokasi sudah ada, Perpres sudah turun mengenai vokasi, tapi implementasinya ini yang selalu lain kali itu menjadi pertanyaan. Nah, ini yang tentunya memerlukan lembaga-lembaga seperti yang dipimpin Pak Sudirman ini yang untuk mengingatkan. Nah, yang repotnya di kita di Indonesia sekarang saya lihat adalah saya hanya mengamati dari luar, tidak termasuk kedua belah kubu ini. Satu kubu yang apapun pemerintah katakan itu salah atau pemerintah bikin. Satu kubu yang diwakili buser-buser ini, apapun yang dibikin walaupun salah itu dibilang betul. Nah, oleh karena itu kita perlu adalah orang di tengah, Pak. Saya kira dulu almarhum Pak Sulastomo pernah mendirikan satu gerakan jalan lurus, Pak. Jadi kita ini jalan lurus saja, Pak. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi untuk rakyat kita. Karena kalau kita ada di posisi, jadi jangan lihat yang hadir di sini. Saya kira sini umumnya ini yang hadir ini kan sudah punya kemampuan yang mungkin kelas menengah ke atas lah ya. Tetapi yang kalau lagi sial ini yang lagi di bawah tadi, Pak, yang harus menerima bantuan itu, bayar 30.000 saja tidak sanggup. Saya kira karena waktu sudah habis. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Sudirman. Bravos, your digital radio station.